Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nofisa Wartika dengan NIM 2203421. Di sini saya akan presentasi mengenai laporan observasi saya yang berjudul Analisis Standar Penilaian Pembelajaran pada Mata Kuliah Teknologi Perkantoran di SMK Propita Kota Bandung. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan adalah pondasi penting bagi pengembang sumber daya manusia, terutama di era globalisasi ini. Kualitas pendidikan diukur dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, ketiga komponen ini tuh sangat saling berkaitan gitu, sangat krusial dalam pembelajaran. Nah, namun, pada kenyataannya itu masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian autentik, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan terhadap tenaga pendidik. Hal ini tuh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah dan kawan-kawan di SDN Cakra Negara pada tahun 2013. Nah, pentingnya rancangan yang berkualitas tidak dapat diabaikan karena soal yang baik mengukur pengetahuan, berpikir kritis, dan penerapan konsep. Namun, masih banyak pendidik kesulitan merancang soal mengembangkan high order thinking skill atau soal HOTS yang berdampak pada kualitas penilaian. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini pada tahun 2023. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas soal penilaian sangat penting gitu ya untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan mencerminkan kompetensi dasar yang dapat diterapkan. Nah, adapun urgensi untuk meningkatkan kualitas soal itu dalam penilaian dalam pendidikan itu semakin mendesak ya tadi, terutama mengingat peran penting yang dimainkan oleh soal dalam menentukan efektivitas pembelajaran. Kualitas soal tidak hanya berdampak pada penilaian siswa, tetapi juga mencerminkan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengembangkan soal yang tidak hanya valid atau reliable, tetapi juga dapat menentang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dalam konteks ini, penyusunan soal yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menghasilkan evaluasi yang akurat dan konstruktif. Nah, untuk itu, melalui analisis ini diharapkan para pendidik dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan pengajaran dan hasil belajar siswa. Adapun metodologi dari penelitian yang telah saya lakukan itu menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini tuh dipakai untuk menganalisis kualitas soal pilihan ganda di SMK Propita Bandung. Nah, dalam penilaian pembelajaran. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi aspek-aspek penting yang menentukan kualitas soal, yaitu diantaranya validitas, reliabilitas, daya pembeda, daya pengecoh, dan tingkat kesukaran soal. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Nah, wawancara dilakukan langsung kepada guru SMK Propita Bandung, guru MPLB SMK Propita Bandung. Nah, dan hasil wawancara itu direkam untuk dicatat dan dianalisis serta dokumennya dimintai oleh kita itu dokumen soal gitu. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kisi-kisi instrumen penilaian. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ada rangkuman kisi-kisi instrumen penilaian yang telah saya rangkum sendiri gitu ya. Nah, saya itu menganalisis dari capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini lebih dominan di kategori C3 yang itu mengaplikasikan terdapat 6 soal dengan presentasi 60% dan di C2 itu terdapat 4 soal dengan presentasi 40%. Nah, dari analisis tersebut
dapat dilihat bahwa penilaian ini memiliki fokus yang jelas, namun juga terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu tidak adanya di kategori C1 yaitu mengingat, lalu tidak ada di kategori C4 yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Hal ini tuh merupakan atau berdampak bahwa tidak ada soal yang termasuk dalam kategori HOTS. Itu merupakan titik perhatian yang signifikan karena ketidakadaan soal untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa dan dapat membuat penilaian ini kurang komprehensif. Lalu yang selanjutnya itu ada validitas soal. Nah, di sini hasil uji soal atau uji validitas dominan soalnya itu valid, terdapat 8 soal, khususnya pada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 9 itu dikategorikan valid. Sedangkan terdapat 2 soal dikategorikan tidak valid. Nah, dari 10 soal yang dianalisis, terdapat 8 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Nah, meskipun sebagian besar soal itu dapat katakan valid atau dapat diandalkan, nah tetapi kita juga harus memberikan perhatian khusus gitu ya pada pengembangan dan perbaikan soal-soal yang kurang valid agar instrumen penilaian dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Lalu slide selanjutnya itu adalah uji reliabilitas. Nah, penguji telah menguji reliabilitas dengan rumus atau menghitung jumlah reliabilitas itu dengan kode Richardson 20 dengan rumus sebagai yang dicantumkan di PPT. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di tabel uji reliabilitas bahwa indeksnya itu 0,5870 dengan kriteria reliable dan kategori cukup. Nah, secara keseluruhan hasil uji validitas itu menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan adalah cukup reliable untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi masih dapat diambil maksudnya masih dapat langkah-langkah yang diambil seperti melakukan revisi pada soal-soal yang kurang jelas, meningkatkan pelatihan bagi pengawasan penilaian, atau mendukung pengujian ulang dengan modifikasi yang diperlukan. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, dipastikan bahwa hasil penilaian akan lebih konsisten dan akurat, memberikan gambaran yang lebih mengenai kompetensi siswa di kelas. Baik, yang selanjutnya adalah tingkat kesukaran soal. Nah, tingkat kesukaran soal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa mudah atau sulitnya suatu soal untuk dijawab oleh peserta ujian. Nah, penilaian tingkat kesukaran soal ini itu sangat penting dalam proses evaluasi pendidikan karena dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan motivasi siswa. Nah, di sini peneliti telah melakukan perhitungan dengan rumus yang dicantumkan di PPT. Terdapat teman-teman bisa lihat ya bahwa dominan itu soal itu berkriteria mudah dan hanya terdapat 4 yang berkriteria sedang. Nah, secara keseluruhan, analisis ini tuh menunjukkan bahwa instrumen penilai ini berhasil mengukur kemampuan siswa dengan baik. Namun, untuk memberikan variasi dalam tingkat kesulitan dan memastikan bahwa semua aspek pemahaman siswa dapat terukur, penyesuaian terhadap beberapa soal yang berada di kategori sedang itu mungkin diperlukan. Nah, dengan demikian, penilaian ini dapat lebih menyeluruh dan akurat dalam mencerminkan kompetensi siswa.
Yang selanjutnya itu ada daya pembeda soal. Nah, daya pembeda soal itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat ya di PPT ada rekapitulasi data yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, pada soal 1 dan 4 itu dikategorikan sebagai cukup. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa soal ini tuh dapat diterima meskipun ada ruang untuk perbaikan. Jadi lebih baik diperbaiki gitu ya. Nah, lalu pada soal 2 dan 6 itu berada dalam kategori baik. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa soal ini efektif dalam mengukur kemampuan siswa. Nah, lalu terdapat juga soal yang tidak memenuhi standar. Nah, tepatnya di soal 3, 7, dan 8. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa soal-soal ini tergolong kurang baik dan perlu direvisi untuk meningkatkan kualitasnya. Sedangkan pada soal nomor 5, 9, dan 10 itu menunjukkan kualitas soal yang sangat baik. Nah, ini tuh soal-soal ini tuh dapat diandalkan untuk mengukur kompetensi siswa secara aktif. Nah, secara keseluruhan meskipun ada beberapa soal yang menunjukkan kualitas baik, nah namun perlu diperhatikan juga untuk soal-soal yang kurang baik untuk memastikan bahwa keseluruhan instrumen penilaian dapat memberikan hasil yang akurat. Jadi perlu diadakannya perbaikan untuk soal-soal yang dikategorikan kurang baik atau cukup. Lalu yang selanjutnya itu ada daya pengecoh soal. Nah, daya pengecoh soal adalah kemampuan pilihan jawaban salah untuk menarik perhatian siswa. Nah, di sini terdapat 5 opsi ya, A, B, C, D, E. Nah, untuk pada jawaban A terdapat 6 soal yang diterima, yaitu soal 1, 2, 6, 8, 9, dan 10. Nah, hanya 3 soal yaitu 3, 4, dan 5 yang ditolak. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas responden itu menganggap soal-soal dalam jawaban A itu cukup relevan dan efektif. Lalu pada jawaban B terdapat 6 soal yang diterima dan 3 soal yang ditolak. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap beberapa soal tersebut. Lalu di jawaban C itu menunjukkan penerimaan untuk soal 1, 2, 4, dan 9, sedangkan untuk soal 3, 5, 6, 7, 8, dan 10 itu ditolak. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa soal yang diterima, masih ada sejumlah soal yang dianggap kurang memadai dan harus diperbaiki. Nah, dalam jawaban D, responden itu menerima soal 1, 4, 5, 6, dan 10 itu, sedangkan soal yang lainnya itu ditolak. Nah, hal ini juga menandakan bahwa beberapa soal dan jawaban itu dianggap tidak sesuai dengan harapan. Lalu, untuk jawaban E, penerimaan terbatas pada soal 3, 4, dan 5, sedangkan pada soal sisanya itu soalnya itu ditolak. Nah, itu juga menunjukkan bahwa banyak soal dalam jawaban E tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Nah, jika dilihat dari secara keseluruhan gitu ya, analisis ini tuh menunjukkan bahwa beberapa soal terutama dalam jawaban A dan B itu lebih diterima dibandingkan yang lainnya. Sementara jawaban C, D, dan E itu menunjukkan banyak penolakan. Temuan ini tuh mengidentifikasi perlunya revisi pada soal-soal yang kurang diterima untuk meningkatkan efektivitas penilaian secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu adalah komentar mengenai analisis soal di SMK
Profita Bandung pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Nah, hasil analisis soal di SMK Profita Bandung ini tuh eh, pada mata pelajaran teknologi perkantoran, soal ujian akhir semester ganjil menunjukkan bahwa semua soal itu tergolong dalam kategori lower order thinking skills atau LOTS. Bahkan eh, dari ke-10 soal yang saya analisis itu saya tidak menemukan adanya soal HOTS. Nah, hal ini tuh mengidentifikasi bahwa instrumen penilaian yang digunakan belum mampu menantang siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Um, Setelah saya analisis, mungkin ada beberapa kemungkinan yang muncul kenapa sih si soal ini tuh uh, dominan LOTS gitu. Bahkan nggak ada yang HOTS. Yang pertama itu dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pendidik juga terlalu fokus yang kuat pada penguasaan fakta dan pemahaman konsep dasar. Jadi sebelumnya itu saya itu telah merumuskan gitu ya di tujuan-tujuan pembelajarannya itu ternyata dominan itu di C2, bahkan tidak ada yang di C4 ke atas gitu. Maka perlu lagi dirumuskan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan daya berpikir kritis dan analitis siswa. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua itu adalah kurangnya pemahaman tentang higher order thinking skills atau HOTS di kalangan pengajar. Maka perlunya ya diadakan pelatihan gitu untuk merancang soal HOTS. Lalu yang ketiga itu kekhawatiran terhadap tingkat kesulitan juga dapat mempengaruhi keputusan pengajar dalam merancang soal. Lalu yang terakhir itu terkait dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Nah, untuk meningkatkan kualitas soal SMK Profita Bandung, ada saran yang mungkin bisa digunakan oleh para guru. Yang pertama itu mengadakan pelatihan perancangan soal HOTS. Nah, mengadakan sesi pelatihan tentang cara merancang soal HOTS ini tuh akan membantu guru memahami taksonomi Bloom tingkat tinggi, dan pelatihan ini tuh mereka itu bisa belajar gitu ya tentang teknik pengembangan soal yang efektif serta mendapatkan contoh-contoh soal yang menuntut siswa itu untuk menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan atau pada ranah HOTS. Lalu yang kedua itu adanya penggunaan model pembelajaran aktif juga sangat disarankan gitu ya. Nah, metode seperti pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus itu dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi. Nah, yang pada gilirannya itu dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang digunakan untuk menjawab soal HOTS. Apalagi jika dilihat dari intake dari anak-anak Propita itu sangat bagus gitu ya. Apalagi kemarin juga sudah wawancara bersama bapaknya dan ternyata anak-anaknya itu mampu gitu ya, mampu untuk menjawab soal-soal, terus mampu juga untuk kemampuannya itu tinggi lah gitu. Lalu yang ketiga itu guru itu harus mencoba untuk menerapkan beragam tipe soal yang menuntut analisis seperti mencantumkan studi kasus dalam soalnya, terus juga ya mencantumkan studi kasus. Nah, terus ada juga kolaborasi dengan praktisi industri juga dapat memberikan perspektif baru gitu ya. Nah, guru-guru juga bisa mengundang praktisi-praktisi untuk berbagi pengalaman dan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Nah, itu juga dapat memberikan konteks bagi soal-soal HOTS yang dirancang yang lebih relevan dan menarik. Lalu yang kelima itu ada pengembangan sumber daya tambahan seperti buku, materi referensi yang berfokus pada HOTS. Juga penting ya teman-teman, sumber daya ini juga dapat membantu pengajar dalam merancang instrumen penilaian yang lebih
efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir itu melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap soal. Jangan sampai misalkan soal 10 tahun yang lalu masih dipakai gitu ya. Itu kan tidak relevan dengan siswa pada zamannya gitu. Nah, evaluasi berkala juga harus dibuat, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka itu tetap relevan dan menantang. Nah, penyesuaian yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi akan membantu menjaga kualitas penilaian secara keseluruhan. Selanjutnya ada penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di SMK Propita Bandung. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru MPLB di SMK Propita sendiri itu telah menggunakan kurikulum Merdeka. Maka dari itu, KKM itu diganti dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang menilai sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan dalam kompetensi dasar. Nah, KKTP di SMK Propita ini tuh dirancang atau ditentukan oleh sekolah berdasarkan tingkat kemampuan siswa, yang dimana ketika misalkan KTTP itu lebih besar, maka dengan kemampuan siswa, maka nilai KKTP itu akan diturunkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai KTTP itu terlalu kecil dengan dibandingkan kemampuan siswa, maka nilai KTTP juga akan dibesarkan. Nah, soal itu disusun sesuai dengan setiap tahun oleh masing-masing guru mata pelajaran sebagai penanggung jawab, baik itu soal penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Kriteria penetapan ketuntasan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagan di sini tuh ada kriterianya, itu ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Nah, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas yang sedang, daya dukung sedang, dan intake peserta didik tinggi, maka nilainya itu adalah 77. Nah, ini tuh dihitung berdasarkan rumus yang tercantum di PPT. Nah, jika kompleksitas sedang mencerminkan bahwa soal disusun tidak terlalu sulit. Nah, ini tuh memberikan siswa kesempatan untuk memahami tanpa merasa tertekan. Lalu, jika daya dukungnya berada pada tingkat sedang, menunjukkan bahwa meskipun fasilitas sumber daya yang ada cukup memadai, masih ada ruang untuk peningkatan gitu ya. Maka daya dukungnya juga harus ditingkatkan lagi untuk mencapai nilai di tinggi atau nilainya 3. Nah, ini tuh memberikan sinyal kepada pihak sekolah untuk terus memperbaiki dukungan yang tersedia bagi siswa. Nah, lalu ada intake. Nah, intake peserta didik yang sedang didik yang tinggi menunjukkan bahwa siswa ada di kelas itu memiliki latar yang beragam. Meskipun begitu, siswa-siswa tersebut itu mayoritas masih mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hal ini itu menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa dapat berkontribusi dan belajar dari kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari observasi saya adalah bahwa sebagian besar soal yang dibuat itu memenuhi kriteria validitas. Dengan mayoritas dinyatakan valid, dan hanya 2 soal yang perlu dihilangkan. Nah, untuk uji reliabilitasnya juga menunjukkan hasil yang cukup baik dengan indeks 0,587. Nah, ini itu menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan itu adalah cukup reliable untuk mengukur kemampuan siswa, tetapi masih perlu diperbaiki. Namun terdapat kekhawatiran nih teman-teman mengenai tingkat kesukaran, di mana masih banyak soal tergolong mudah, bahkan mayoritas mudah gitu, yang mengidentifikasi perlunya revisi agar lebih proporsional dalam menilai kemampuan siswa. Lalu dalam aspek daya pembeda juga perlu
diperhatikan untuk memastikan bahwa soal mampu membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah. Selain itu juga terdapat beberapa soal yang belum memenuhi standar sehingga perlu direvisi. Proses revisi ini akan membantu memastikan bahwa soal tidak hanya mengukur kemampuan siswa secara akurat, tetapi juga menghindari kebingungan atau misinterpretasi yang mungkin muncul dari soal yang kurang tepat. Nah, dengan melakukan perbaikan ini diharapkan kualitas keseluruhan tes dapat ditingkatkan. Itu ada lampiran ya. Di sini saya mengutip satu soal yang dimana di sebelah kiri ada soal asli dan di sebelah kanan itu ada soal revisi. Nah, teman-teman bisa melihat secara langsung ya antara soal asli dan soal revisi. Kalau soal asli ini tuh berada di ranah kategori C2, sedangkan soal revisi ini tuh berada di ranah C3 yang dimana siswa itu dituntut untuk menganalisis. Jadi diberikan dulu studi kasusnya, baru siswa itu diberikan pertanyaan. Nah, studi kasusnya juga tentu saja harus dianalisis. Teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.